Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 maupun kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami atau PowerPoint kami yang telah kami ulas dalam sebuah makalah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Angga dan sebelah saya Wahyu. Ada Afi Nuraida dan Nadifa Salsabila. Saya sebagai moderator dan Afi sebagai pemateri. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang materi dari fiksi yang akan disampaikan oleh Afi Nuraida. Saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Angga. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fiksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fiksi memiliki pengertian sebagai cerita rekaan. Di antaranya ada roman, novel, dan cerpen. Cerita rekaan hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan dan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Fiksi merupakan karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni. Dan fiksi yang merupakan sebagai cerita dan karenanya terkandung juga di dalamnya tujuan memberikan hiburan kepada pembaca di samping adanya tujuan estetik. Daya tarik cerita inilah yang pertama-tama akan memotivasi orang untuk membacanya. Cerita fiksi tersebut juga akan mendorong pembaca untuk ikut merenungkan masalah hidup dan kehidupan. Selanjutnya ada ragam fiksi, ada 3, yang pertama cerita pendek, kedua novel, dan ketiga roman. Cerpen itu adalah cerita fiksi yang berbentuk prosa yang singkat dan padat, dengan mempunyai unsur cerita berpusat pada suatu peristiwa pokok, dan dari segi struktur dalam dapat dikenali bahwa ceritanya pada suatu konflik pokok. Yang kedua ada novel. Novel adalah karangan prosa yang berisi cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang atau tokoh. Kenapa luar biasa? Karena kejadian ini terlahir dari suatu konflik, suatu pertikaian yang mengalihkan nasib dari tokoh tersebut. Yang ketiga ada roman. Roman adalah karya sastra yang lebih tua dari novel. Roman adalah cerita prosa yang melukiskan pengalaman-pengalaman batin dari beberapa orang yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan biasanya, roman berisi cerita yang menceritakan kehidupan tokoh secara detail, sejak lahir, dewasa, bahkan sampai meninggal. Selanjutnya ada unsur-unsur fiksi, yaitu unsur intrinsik fiksi. Ada 6, yang pertama tema, kedua plot, ketiga alur, keempat latar atau setting, yang kelima tokoh dan penokohan, yang keenam sudut pandang. Tema berisi gagasan pokok persoalan, dan tema diangkat dari konflik kehidupan yang ada di dalam cerita. Dan yang kedua plot. Plot itu berisi dasar cerita atau pengembangan cerita. Dan yang ketiga ada alur. Alur berisi proses rangkaian cerita, dan alur terbagi menjadi 3, ada alur maju, mundur, dan alur maju-mundur. Yang keempat ada latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat kejadian cerita, dan dibagi menjadi 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Dan yang kelima ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang memerankan cerita, sedangkan penokohan adalah karakter yang dimainkan oleh tokoh. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama yang biasanya menceritakan diri sendiri berupa kata aku, dan jika orang kedua itu menceritakan orang lain. Selanjutnya ada pembuatan cerita fiksi. Yang pertama ada tentukan ide, yang kedua ada mengembangkan ide yang telah kamu pilih, yang ketiga ada membangkitkan imajinasi, yang keempat ada menulis sinopsis cerita, yang kelima ada membuat kerangka karangan, yang keenam ada mulai membuat cerita, dan yang ketujuh ada proses editing. Yang pertama, pilih dan tentukan ide. Ide bisa dipilih dari berbagai sumber. Biasanya dari pengalaman, buku, dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan ide yang telah kamu pilih. Setelah kita memilih ide, kita dapat mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah cerita.
mulai dari penentuan tokoh, penokohan, konflik, dan alur cerita. Yang ketiga ada membangkitkan imajinasi. Saat mengembangkan ide, tentu kita harus membangkitkan atau mengembangkan daya imajinasi, supaya pengembangan cerita yang original, maka berhayalah setinggi mungkin untuk menciptakan fantasi-fantasi yang unik dan tidak biasanya. Dan yang keempat, menulis sinopsis cerita. Sinopsis berisi gambaran cerita yang telah dibuat menjadi cerita fiksi, dan sinopsis ini berisi gambaran singkat dari awal sampai akhir cerita. Yang kelima ada membuat kerangka karangan. Saat membuat kerangka karangan, kita bisa membagi cerita untuk menjadi beberapa bagian. Tentukan beberapa bab yang ingin dibuat, seperti konflik yang bagaimana yang ingin ditampilkan supaya karya semakin bagus. Dan yang keenam ada mulai membuat cerita. Proses ini termasuk proses yang sangat panjang, di mana dari tahap awal sampai akhir kita menulis cerita yang menarik dan bagus, supaya pembaca ikut dapat merasakan apa yang telah diceritakan. Yang terakhir ada proses editing. Setelah penulisan karya sudah selesai, kita melakukan editing dengan membaca ulang seluruh karya. Dan proses ini penting untuk membenarkan kata yang tidak cocok, mana kata yang perlu diganti, salah ketik, kalimat yang rancu, tapi tanpa mengubah alur cerita. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Puisi secara etimologis dari bahasa Yunani itu poesis, yang artinya itu penciptaan. Jadi dalam bahasa Inggris, kata puisi itu poetry yang erat, dan poet dan poem. Jadi mengenai poet itu berdasarkan budaya atau kultur. Jadi dari bahasa Yunani yang artinya itu membuat atau mencipta. Nah, dalam Samuel Taylor menjelaskan bahwa puisi ini adalah kata-kata yang terindah dalam susunan yang terindah. Jadi penyair itu memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara baik-baik. Menurut Cairel, jadi puisi ini merupakan pemikiran yang bersifat musikal. Jadi penyair itu menciptakan puisi yang memikirkan bunyi-bunyi yang merdu seperti musik dalam puisinya. Selanjutnya, berdasarkan zaman. Pertama, ditinjau dari segi periodisasi pada kelainan puisi, itu kita kenal dengan istilah puisi lama dan puisi baru. Jadi puisi lama itu sebelumnya dijajah pada masa Belanda. Jadi sehingga belum tampak adanya pengaruh dari budaya barat. Jadi sifat masyarakat lama yang statis dan objektif. Jadi antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan, banyak suku kata, irama. Nah, ciri-cirinya itu pertama merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal atau anonim. Kedua, disampaikan dari lewat ke mulut atau sastra lisan, sangat terikat oleh aturan-aturan. Jenis-jenisnya itu ada mantra. Mantra itu ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Terus pantun. Pantun adalah puisi yang bercirikan bersajak AA pada setiap baris, setiap terdiri dari 20 suku kata. Dan sampiran. Karmina adalah pantun kilat seperti pantun tapi pendek. Saloka adalah pantun terkait. Gurindam adalah puisi yang berdirikan tiap satu bait dan 2 baris. Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris. Talibun adalah pantun genap yang tiap bait itu terdiri dari 6, 8 sampai 10 baris. Puisi baru itu bentuk lebih bebas daripada puisi lama. Jadi baik dari segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Jenis-jenisnya ada balada. Balada itu puisi berisi tentang kisah cerita. Himne adalah puisi pujaan untuk Tuhan atau pahlawan. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Epigram adalah puisi yang berisi tentang tuntunan atau ajaran hidup. Romans yang kita ketahui adalah tema percintaan. Elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan. Satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Selanjutnya, unsur-unsur dengan puisi ada tema. Tema itu merujuk pada gagasan pokok yang dikemukakan penyair melalui puisinya.
nada dan suasana. Jadi unsur pembentuk puisi selanjutnya adalah nada dan suasana. Jadi melalui puisi penyair mengungkapkan sikapnya pada pembaca sehingga menciptakan suasana puisi. Baik dari segi nada dan suasana. Perasaan itu ungkapkan perasaan penyair. Adapun perasaan yang menjiwai puisi berupa perasaan sedih, terus gembira, terharu. Amanat itu yang kita kenal tuh pesan atau nasihat yang disampaikan penyair kepada pembaca. Majas itu gaya bahasa dalam KBBI adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, sini ada perbandingan, pertentangan, pengulangan. Majas perumpamaan dalam majas perbandingan. Jadi disebut dengan majas simile. Majas yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan dengan sengaja kita anggap sama. Majas metafora itu adalah majas yang membandingkan antara dua hal yang berbeda secara implisit. Personifikasi itu adalah majas yang melakukan sifat-sifat instansi pada benda-benda yang tidak bernyawa ataupun ide yang abstrak. Alegori itu cerita yang mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Jadi alegori ini dapat dikatakan sebagai metafora yang dilanjutkan. Nah, sini majas perbandingan. Pertentangan maksudnya. Jadi ada hiperbola. Hiperbola itu menyatakan sesuatu secara berlebihan, baik dari jumlah ukuran maupun sifatnya. Litotes itu majas yang menyatakan sesuatu dengan cara memperkecil atau melemahkan sesuatu tersebut dan dinyatakan kebalikannya. Ironi itu dalam KBBI adalah majas yang menyatakan arti yang bertentangan dengan arti yang sesungguhnya. Sini ada macam-macam majas perulangan. Ada aliterasi. Aliterasi itu majas yang menggunakan kata-kata dengan bunyi awal yang sama. Majas repetisi adalah bentuk perulangan yang berkali-kali atas kata atau kelompok yang kata yang sama. Nah, di sini ada majas metomia. Metomia itu majas yang pertautan. Dalam KBBI, majas yang berupa pemakaian nama ciri atau hal yang ditautkan dengan orang, barang, ataupun penggantinya. Sinekdok adalah KBBI digunakan untuk mengungkapkan kejadian langsung dari sumbernya sehingga menimbulkan gambaran yang lebih nyata. Afisme dalam KBBI itu ungkapkan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan, atau yang tidak menyenangkan. Alusio itu majas yang merujuk secara tidak langsung pada suatu peristiwa atau tokoh berdasarkan peranggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki pengarang dan pembaca, serta adanya kemampuan pembaca untuk menangkap sebuah pengacuan tersebut. Irama dalam KBBI itu puisi berarti alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendeknya bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendahnya nada. Penggunaan kata-kata konotasi. Jadi kata konotasi adalah yang berarti dan tidak sebenarnya. Kata berlambang, lambang atau simbol. Jadi sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Pengimajinasian itu adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi dengan adanya imajinasi, pembaca seolah-olah merasakan, mendengar, dan lain-lain. Selanjutnya. Struktur puisi terbagi dua antara fisik dan batin. Fisik itu merupakan adalah unsur pembentuk kata atau pembangun puisi dari luar seperti pemilihan kata, pengimajinasian, kata konkret, majas, rima, dan tipografi. Yang sudah kita ketahui. Pertama ada diksi. Diksi itu kita sebut dengan pemilihan kata. Jadi dalam puisi ini, diksi ini sangat penting sebagai estetik keindahan dalam sebuah puisi dari sebuah imajinasi penyair. Selanjutnya itu pengimajinasian, yang dimaksud dengan kata atau susunan yang dapat menimbulkan imajinasi, seperti menjadi visual, auditif, dan taktil. Kata konkret, jadi penggunaan kata yang lebih nyata, jadi sangat berkaitan erat dengan pengimajinasian. Jadi dalam artinya itu, imajinasi pembaca dapat mengingatkan dengan menggunakan kata-kata yang lebih nyata dan jelas. Majas itu gaya bahasa.
yang menggunakan bahasa yang sebagai figuratif. Jadi gunakan oleh penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan, mengiaskan, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Tipografi atau tata wajah merujuk pada bentuk visual puisi yang membedakannya dengan karya sastra lainnya. Jadi biasanya itu puisi ditulis dengan mengacu pada susunan tertentu seperti adanya larik, bait, jumlah, dan jumlah kata. Jadi tipografi itu seperti pola dalam sebuah puisi. Untuk batin, ada tema, rasa, nada, amanat. Tema pertama, tema itu gagasan utama penyair dalam puisinya seperti tema ketuhanan, keadilan, sosial. Perasaan itu merujuk pada perasaan yang diekspresikan oleh penyair, seperti kegelisahan, kerinduan, kesedihan, dan lain-lain. Nada itu puisi yang merujuk pada sikap penyair kepada pembaca. Contohnya itu menasihati, menggurui. Suasana itu merujuk pada keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Amanat itu merujuk pada pesan atau nasihat yang disampaikan oleh penyair. Biasanya ini amanat itu disimpulkan kepada si pembaca. Saya persilakan Wahyu untuk menjelaskan tentang PPT-nya yang berisikan tentang drama. Saya persilakan. Selanjutnya, adapun pengertian drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan suatu kisah, watak, dan tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang ditampilkan di atas panggung dalam beberapa babak. Drama adalah jenis karya sastra di mana para penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya dialog antar tokoh. Drama adalah bentuk komposisi berdasarkan dua cabang seni, seni sastra dan seni pertunjukan, sehingga drama dibagi menjadi dua dalam bentuk teks tertulis dan drama yang dipentaskan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis drama dalam struktur umum dibagi menjadi tiga, yaitu penyajian lakon, sarana, dan keberadaan naskah. Menurut penyajian lakon, yang pertama itu ada tragedi. Tragedi yaitu sebuah drama yang mengisahkan kesedihan dari tokoh utama dalam drama, dan biasanya cerita pada drama tragedi berakhir dengan menyedihkan. Yang kedua yaitu opera. Opera yaitu yakni sebuah drama yang dialognya dilakukan dengan cara bernyanyi dan diiringi musik. Yang ketiga yaitu komedi. Komedi yaitu sebuah drama yang mempertunjukkan kelucuan para tokoh atau menggunakan alur cerita yang lucu. Yang keempat yaitu tragikomedi. Tragikomedi yaitu sebuah drama yang memadukan antara tragedi dan komedi pada waktu yang sama. Yang kelima yaitu tablo. Tablo yakni sebuah drama yang dilakukan di mana para tokoh tidak melakukan dialog, tetapi lebih mengutamakan melakukan gerakan tanpa suara seperti pantomim. Yang keenam yaitu parse. Parse yakni sebuah drama yang mempertunjukkan berbagai hal baru melalui tingkah para pelakon. Mirip seperti dagelan, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan dagelan. Berikutnya berdasarkan sarana, yang pertama yaitu drama panggung. Drama panggung adalah sebuah drama yang ditampilkan sepenuhnya di atas panggung, di mana para pemain tidak dapat melakukan pengalaman adegan. Yang kedua, yaitu drama televisi. Drama televisi adalah drama yang ditampilkan di televisi, di mana para pemain dapat melakukan pengulangan adegan karena tidak ditampilkan secara langsung. Yang ketiga, yaitu drama radio. Drama radio adalah sebuah drama yang hanya dapat didengarkan tanpa dilihat. Yang kelima, yang keempat, yaitu drama film. Drama film adalah drama yang ditampilkan di layar lebar seperti bioskop. Drama ini juga dapat dilihat di televisi, namun setelah diputar di bioskop terlebih dahulu. Yang kelima, yaitu drama wayang. Drama wayang adalah sebuah drama yang diperankan oleh wayang pada setiap adegannya. Yang keenam, yaitu drama boneka. Drama boneka adalah sebuah drama yang menggunakan boneka sebagai tokoh di setiap adegannya. Berikutnya, berdasarkan keberadaan naskah, terbagi menjadi dua, yaitu drama tradisional dan drama modern. Yang pertama yaitu drama tradisional, yaitu sebuah drama yang dipertunjukkan di mana para pemain tidak menggunakan naskah saat berada di panggung. Dalam hal ini, pemain
membaca gambaran cerita secara umum dan kemudian melakukan improvisasi dengan perannya masing-masing. Yang kedua, yaitu drama modern. Drama modern yaitu sebuah drama yang dipertunjukkan di mana para pemeran menggunakan naskah saat berada di panggung. Namun, para pemeran dapat berimprovisasi pada kejadian-kejadian tertentu. Selanjutnya, Ya, saya persilakan untuk Nadifa Salsabila untuk menjelaskan PPT selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Angga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemerolehan unsur pada sebuah drama. Jadi, dalam sebuah karya sastra, salah satunya drama, itu sudah pasti terdapat komponen-komponen yang membangun, gunanya agar cerita yang dihasilkan dapat lebih hidup dan juga bervariasi. Unsur-unsur drama ialah yang pertama itu tentu saja ada tema. Tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang terdapat dalam cerita drama itu sendiri. Yang kedua ialah alur. Alur merupakan jalan cerita dari sebuah drama, mulai dari babak awal hingga babak akhir. Yang ketiga, tentu saja terdapat tokoh, yakni merupakan karakter dalam drama yang terdiri atas tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Yang keempat, unsur drama ialah watak. Watak merupakan tingkah laku para tokoh yang ada dalam drama, baik protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Yang kelima, itu adalah latar. Latar merupakan gambaran mengenai tempat, waktu, situasi, dan juga suasana yang terjadi dalam sebuah drama. Dan yang terakhir ialah amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan pengarang drama kepada penonton melalui cerita drama yang nantinya akan diperankan oleh para tokoh itu sendiri. Selanjutnya ialah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa fiksi merupakan cerita hayalan atau cerita rekaan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Puisi merupakan suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis yang dikemas dalam bahasa yang imajinatif, serta disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Sedangkan untuk drama, merupakan sebuah karya sastra yang dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan dan juga pementasan, yang mana memiliki dialog dan juga peran tokoh di dalamnya. Ketiga pembahasan di atas memiliki ragam dan juga unsur-unsur pembentuk yang menjadikannya lebih hidup dan juga bervariasi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan atau kami sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf tentang pengertian baik dari fiksi, puisi maupun drama. Ya, itu saja yang bisa kami lanturkan melalui PowerPoint. Adapun manfaatnya bisa kalian simak maupun kalian baca dalam PowerPoint kami. Kurangnya lebih mohon maaf, tidak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.